Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Desrianti, NIM 19215, Prodi PGSD 5A. Saya Reza Melani, NIM 19292, Prodi PGSD 5A. Baiklah, kami di sini akan mempraktekkan tentang pesawat sederhana. Sebelumnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa alat dan bahannya dari yang kami buat, yaitu tuas pengungkit. Ini merupakan tuas jenis pertama ya teman-teman. Kami membuatnya menggunakan roll atau penggaris. Kemudian kami juga menggunakan koin teman-teman, koin yang 500-an. Kemudian kami menggunakan titik tumpunya itu 15 cm teman-teman, agar dia sama panjangnya lengan bebannya, lengannya. Kemudian ini merupakan titik tumpu teman-teman. Kemudian ini gaya beban. Iya, gaya beban. Kemudian dari titik tumpu menuju ke gaya beban disebut lengan beban. Kemudian ini merupakan lengan kuasa. Ini merupakan titik kuasa ya, dan dari titik tumpu ke titik kuasa dinamakan lengan kuasa. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mempraktikkan tentang pesawat sederhana bidang miring. Alat dan bahannya, yang pertama kita menggunakan gaya bebannya yaitu air mineral, kemudian batu, dan juga papan yang permukaannya halus dan juga rata yang akan kami gunakan untuk praktikum bidang miring. Kemudian kita menggunakan katrol yang sudah kami buat dengan bahan bekas. Dan katrol itu merupakan katrol tetap. Baiklah teman-teman, ini katrol yang sudah kami buat dari bahan bekas dan kayu yang seperti teman-teman lihat. Di sini kami menggunakan tali ini dan juga ember ini sebagai untuk mengangkat bebannya, dan kami menggunakan katrol sederhana ini. Kita akan melakukan praktikum. Langsung saja kita akan mempraktikumkannya. Kita akan memberikan beban, yaitu koin 1 di salah satu sisi. Terlihat bahwasanya sangat condong ke arah kiri teman-teman. Ya. Maka agar memudahkan kita untuk mengangkat bebannya, maka kita akan berikan gaya pengungkitnya. Seperti ini teman-teman. Inilah yang dinamakan tuas atau pengungkit yang memudahkan pekerjaan manusia atau mengangkat beban itu lebih ringan. Ya. Kemudian agar ini seimbang, maka kita juga harus meletakkan sebuah gaya beban di satu sisinya lagi. Mari kita perhatikan teman-teman. Seperti yang terlihat, kedua sisi tersebut yaitu seimbang teman-teman, sama. Nah, kita akan mencobanya lagi dengan memberikan beban yang sama lagi. Nah, di arah sini, maka sangat terlihat sekali bahwasanya seimbang karena diberikan beban yang sama banyak teman-teman. Dan kita akan mencoba lagi apakah jika kita memberikan beban yang tidak sama, itu akan sangat terlihat perbedaannya apakah atau dia tidak. mempengaruhi begitu. Kita berikan beban salah satu sisi. Di sisi kanan 3 koin, di sisi kiri 2 koin. Sangat jelas sekali teman-teman bahwasanya pengungkit ini atau tuas ini sangat condong ke arah kanan karena bebannya itu banyak. Ya. Nah, tadi kita hanya menjelaskan tentang bagian-bagian tuas ini.
Nah, sekarang kita sudah melengkapi bagian luas ini. Yang pertama yaitu beban koin ini sebagai bebannya. Kemudian ini sebagai titik tumpunya. Lalu dari titik tumpu ke titik beban dinamakan lengan beban. Kemudian dari titik tumpu, ini titik kuasa, dari titik tumpu ke titik kuasa merupakan lengan kuasa, teman-teman. Iya, teman-teman. Dan titik tumpunya ada di segitiga di bawah ini. Oke, teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya keuntungan mekanis yang dapat diambil dari sini yaitu memudahkan manusia untuk meringankan beban atau mengangkat beban itu lebih ringan atau lebih mudah. Dan besar keuntungan mekanik ini merupakan yaitu besar gaya beban ini perbandingannya dengan gaya kuasa yang diberikannya. Maka didapatkan keuntungan mekaniknya bahwasanya mengangkat beban itu terasa lebih ringan atau lebih mudah. Kita akan melakukan percobaan tentang bidang miring yang ada di belakang kami. Kita telah berikan ini bidang miring ini sebuah papan. Kemudian yang pertama itu kita akan membuktikan atau mencobakan botol ini kita gelindingkan, jatuhkan berapa detik itu stopwatch. Kita menggunakan stopwatch ya, teman-teman, untuk mengukur kecepatannya. Iya. Berapa menit yang dibutuhkan begitu. Langsung saja kita menaktifkan 1, 2, 3. Ternyata waktunya ialah 3 detik. Hanya butuh waktu 3 detik. Kemudian kita mencobakan untuk menaikkannya. 1, 2. Ini kurang lebih waktunya jika beban dinaikkan ialah sekitar 6 detik, teman-teman. Selanjutnya kita akan mencobakan kita akan menggunakan benda yang kedua yaitu sebagai bebannya, batu. Kita akan coba untuk menjatuhkannya. Kita aktifkan stopwatchnya. 1, 2, 3. Butuh waktu sekitar 2 detik. Dan kita akan mencobakannya menaikkannya kembali. 1, 2, 3. Butuh waktu selama kurang lebih 4 detik. Kurang lebih 4 detik, teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan, teman-teman, bahwasannya bidang miring ini mempermudah dan memiliki keuntungan mekanisnya sama seperti yang sudah kita praktikkan tadi. Besar sederhana yaitunya bidang miring ini memiliki keuntungan mekanis yaitu mempermudah manusia untuk mengangkat beban dan mempercepat pekerjaan, terasa lebih ringan. Mekanik ini yang dinyatakan dengan perbandingan antara berat beban, batu dan juga botol air mineral dengan gaya atau besar gaya kuasa yang diperlukan. Miring ini juga memiliki prinsip bahwasanya benda yang permukaannya miring itu juga dapat disebut dengan benda miring, dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu ialah pisau, kemudian kapak dan juga sekrup yang digunakan untuk pekerjaan sehari-hari, di mana permukaannya itu miring sehingga dapat memotong seperti pisau dan juga kapak, dan juga sekrup digunakan untuk mengangkat pasir. Itu juga memudahkan dari bidang miring. Maka apapun permukaannya yang
miring itu termasuk ke dalam benda miring. Praktekan yang ketiga yaitunya katrol. Mari kita sama-sama mempraktekannya. Kita akan praktikum tentang katrol, yaitu kita akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini merupakan timba atau digunakan untuk mengangkat beban. Lalu ini air, bebannya itu adalah air. Kemudian ini katrol, kami menyiapkan katrol dari bahan bekas. Baiklah teman-teman, kami di sini akan mempraktikkan tentang katrol bekas yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu implikasinya kepada sumur. Langsung saja kita akan praktikkan. Sebelumnya teman-teman, ini merupakan Pegangan ini merupakan titik kuasa teman-teman. Kemudian ini merupakan titik beban. Dari titik beban ke titik kuasa dinamakan lengan beban. Kita akan memulainya. Langsung saja teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kita akan menarik-narik. Ini memudahkan kita dalam Mengangkat beban atau implikasinya menimba air itu lebih mudah. Keuntungan mekaniknya adalah kita mengangkat beban itu setengah dari gaya yang diberikan oleh beban. Jika kita mengangkat beban itu secara langsung, maka itu akan terasa sangat berat. Namun ketika kita menggunakannya menggunakan katrol ini akan terasa lebih ringan. karena lengan kuasa dengan lengan beban ini sama, maka keuntungan mekanik dari katrol tetap ini ialah satu. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwasannya katrol ini memudahkan manusia dalam mengangkat beban. Seperti implikasinya yaitu menimba sumur, karena Sumur itu digali jauh, maka kita memerlukan tali dan katrol untuk mempermudahkannya untuk mengangkat sebuah air tersebut. Akan terasa sangat ringan atau mudah jika menggunakan katrol seperti ini. Ketika kita tidak menggunakan katrol, maka kita akan terasa sangat sulit untuk menimba air tersebut. Seperti ini teman-teman, jika kita tidak menggunakan katrol, maka kita akan menggunakan tangan seperti ini, dan ini akan membuat tangan itu sakit atau akan lebih sulit. Dan dari kesimpulan praktikum antara jenis-jenis pesawat sederhana tadi, yang pertama tuas, kemudian bidang miring, dan juga yang terakhir katrol, kami menyimpulkan bahwasanya pesawat sederhana ini memudahkan dalam mengangkat beban atau beban terasa lebih ringan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini berguna juga untuk kehidupan sehari-hari atau pekerjaan manusia. Baiklah teman-teman, itulah tadi praktikum tentang pesawat sederhana dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.